Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjut membahas dari Injil Lukas pasal yang ke-12. Ada beberapa pesan pengajaran dalam pasal 12 ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Dan kita akan bahas bersama-sama, meski mungkin isi dari beberapa perikop di dalam pasal 12 ini tidak memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Tapi kita akan mendapatkan beberapa pesan yang luar biasa supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan hidup dalam perkenanan akan Dia. Mari siapkan hati kita fokus menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita bawa kurban syukur kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Sebab Ia baik, yang mempedulikan hidup kita. Inaya sandarana. Oh retekenaya sandara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
rasa cemas, sebab Kau bersamaku. Dialah Immanuel. Glory bagimu, Allah yang layak Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup ini. Dari hari-hari waktu yang kami lalui, Engkau menguatkan kami, Engkau memberi kami pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami berdoa, Engkau mendengar. Ketika kami bersyukur, Engkau memberkati kami. Kami sungguh percaya semua janji-janji-Mu, ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, berkati ketika kami sedang membaca firman-Mu, berkati ketika kami merenungkan firman-Mu, berkati ketika kami melakukan firman itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita langsung buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, kita akan baca bagian pertama di perikop pertama mengenai pengajaran khusus bagi murid-murid. Pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 saya akan pandu untuk kita membaca bagian ini. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Nah, sampai ketiga lebih dulu. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ada pesan Tuhan Yesus atau peringatan kepada para murid. Di sini diberitahu bahwa supaya para murid itu waspada terhadap kemunafikan khususnya orang-orang Farisi. Kemunafikan mereka sangat luar biasa.
Dalam bahasa yang dipakai ada kata hipokrit, ini munafik. Hipokrit ini berarti bicara mengenai suka bersandiwara atau berakting. Ya, berakting. Suka pakai topeng. Jadi di depan mengatakan ya, tapi di belakang tidak. Mengajarkan sesuatu yang baik tetapi tidak melakukan. Itu namanya berakting. Hipokrit ini bicara mengenai sikap hati yang tidak tulus dari hidup seseorang. Tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi berbeda. Apa yang ditampilkan, lalu apa yang dilakukan di belakang. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Itu namanya munafik. Tuhan lebih suka dengan orang berdosa yang jujur. Ya, yang jujur pada seseorang daripada seseorang yang suka berpura-pura lalu melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi orang berdosa jujur namun dia melakukan apa yang baik bagi sesama masih mendingan. Masih lumayan, lebih mudah untuk diperbaiki. Tinggal bicara mengenai keberdosaannya untuk butuh seorang penebus atau juru selamat. Tapi kalau sudah bicara seorang yang munafik, aduh, ini sulit sekali untuk disentuh, sulit sekali untuk dibaharui. Nah, pergumulan Yesus selalu berurusan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Para pemimpin-pemimpin agama, para pemimpin-pemimpin bait suci, mereka kaum alim ulama yang mengajarkan banyak hal kepada umat tetapi mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan. Mengerikan Bapak Islam Tuhan. Lalu ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang kedua, mengenai ketakutan. Para murid harus waspada terhadap hal yang namanya ketakutan. Bapak Islam Tuhan, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Ini sesuatu yang sangat tidak baik di dalam hidup kita. Ketakutan terhadap kehidupan. Orang yang takut terhadap kondisi hidup yang dijalani tidak ada kemajuan. Maju takut, mundur juga lebih ngeri. Ini bahaya. Statis diam di tempat tidak ada keputusan yang baik, yang tepat, yang pasti juga masalah nantinya. Dan banyak kali paling tidak ada 2 alasan mengapa orang itu atau Yesus itu menasihati banyak orang di sini termasuk para muridnya untuk mereka tidak perlu takut. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kekuasaan hidup manusia itu
ya, kekuasaan hidup manusia atas manusia lainnya sangat dibatasi dalam hidup kita sehari-hari. Artinya begini, kalau seseorang bisa menguasai kita, mengancam kita, apapun bentuknya, ia hanya berkuasa sebatas tubuh jasmani. Dia tidak berkuasa lebih daripada itu. Setidaknya penderitaan yang kita alami sampai di urusan penderitaan kesesakan atau kematian yang namanya jasmani. Yang kedua, bahwa mengapa atau apa alasannya kita tidak perlu takut. Karena alasan berikutnya adalah ada Allah yang sanggup memelihara dan melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang percaya menaruh harap kepada Tuhan. Jangan takut dalam menjalani kehidupan. Situasi mungkin berat, sulit yang kita alami, yang kita hadapi. Tetapi kalau kita bersandar dan mengharapkan Tuhan, Tuhan buka pikiran kita, Tuhan kasih kita tenaga, kekuatan, Tuhan pasti bukakan pintu. Selama kita mau berusaha dan melakukan yang terbaik dan berkenan sama Tuhan, maka Tuhan akan buat semua jadi berhasil dan baik adanya. Allah harus lebih ditakuti daripada orang-orang yang sama-sama kita jalani hidup di muka bumi ini. Allah harus lebih ditakuti daripada orang-orang yang paling berkuasa sekalipun. Siapapun dia, di mana orang mendengar namanya saja udah ngeri. Tidak perlu takut terhadap mereka. Sebab apa? Ia memelihara kita. Katakan amin. Ia memelihara saya. Ia memelihara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Yang ketiga, pesan firman Tuhan itu ada di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini pengajaran yang luar biasa untuk kita terus waspada. Kewaspadaan yang ketiga adalah dosa yang tak terampuni. Waspada terhadap dosa yang tak terampuni. Dosa yang tidak terampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, dikatakan di sini. Dan itu dijabarkan juga di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Kalau dosa terhadap anak bisa diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Di dunia ini maupun dunia akan datang. Di Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29 juga bicara mengenai hal menghujat Roh Kudus. Hal menghujat Roh Kudus ini ada hubungan dengan sikap, tindakan, respon dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka menuduh Yesus bahwa dia menyembuhkan orang dengan memakai kuasa Beelzebul ketika ia mengusir setan dari seorang buta dan yang bisu. Ketika mujizat Allah dilakukan oleh Allah yang Maha Tinggi, perkara pembebasan dari dosa, kelepasan dari dosa sedang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus saat itu yang bekerja dengan giat. Dan Yesus mengerjakan apa yang Allah perintahkan, Bapaknya perintahkan kepadanya. Lalu mereka menuduh Yesus mengusir, menyembuhkan, melepaskan, membebaskan orang buta, orang bisu itu. Dikatakan bahwa kuasa itu berasal dari Beelzebul. Ini mengerikan sekali. Artinya begini, Yesus memberitahukan di dalam dosa yang tidak terampuni ini, kalau sementara saya mengerjakan ini, kemudian ada yang mengatakan dari iblis, dari setan, apa yang kulakukan ini, masih ada kesempatan untuk bertobat. Sebab dia sebagai anak manusia sedang mengerjakan itu. Tapi suatu saat anak manusia akan diambil dari tengah-tengah mereka, meninggalkan dunia ini, dan Roh Kudus yang akan hadir berkarya. Lalu mereka masih mengeraskan hati dan tidak percaya terhadap kesaksian Roh Kudus itu. Maka penolakan mereka itu mengunci hidup mereka di dalam dosa yang tetap, yang kemudian tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena menolak Roh Kudus. Apa sebabnya menolak Roh Kudus tak bisa diampuni? Karena Roh Kuduslah yang bisa menjamah seseorang untuk percaya. Roh Kudus adalah kesaksian terakhir
yang hadir dalam kehidupan seseorang untuk membukakan pintu hati supaya merespon, supaya percaya kepada anugerah Allah, untuk merespon percaya kepada Kristus. Roh Allah itu punya fungsi menyingkapkan kebenaran Allah kepada manusia dan bekerja di dalam pikiran manusia agar manusia mengerti kebenaran Allah. Kalau menolak Roh Kudus, dari mana dia bisa mengerti? Bagaimana manusia bisa merespon? Bagaimana manusia bisa percaya akan kebenaran? Tertutup bagi dia untuk diselamatkan. Bapak Yesus Tuhan, jadi jangan kita menolak firman Allah yang berbicara kepada kita. Dikatakan dalam kitab Ibrani, jika hari ini kita mendengar firman, mari buka hati, terima dan bertobat. Setiap kali firman Allah menjamah hati kita, menegur kita, harusnya kita buka hati, lalu kemudian bertobat dan menerima pemulihan dari Allah. Apa yang dialami oleh orang-orang Farisi, kaum Saduki, ahli Taurat ini sangat fatal sebenarnya. Sebab apa yang mereka lakukan mempengaruhi orang lain untuk kemudian ada semacam ancaman supaya menolak Kristus. Kita jangan oleh karena diintimidasi, oleh karena sesuatu, banyak kali diintimidasi oleh perasaan, malu, gak enak, gak terima, lalu kita tetap kekeh dengan prinsip kita untuk menolak kebenaran. Itu masalah, kita sendiri yang rugi. Nah, jika kita menutup mata, jika kita menutup telinga untuk mendengar Allah berbicara kepada kita, maka kita akan sampai pada tahap tidak mengenal. Tidak bisa mengenal Dia. Sekalipun kita melihat, sekalipun kita mendengar, sekalipun juga kita mengerti. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terlalu lama mereka mendengar, menyaksikan, melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Tapi mereka curiga, mereka gak percaya, mereka menolak anak Allah. Mereka membutakan mata dan menulikan telinga mereka kepada Kristus. Sehingga mereka menuduh Yesus itu iblis atau melakukan pekerjaan melalui kuasa iblis. Bapak Yesus Tuhan, jika sampai pada tahap tersebut, pertobatan tidak mungkin ada. Tidak akan terjadi sama sekali. Jika seorang tidak lagi mengakui bahwa ia adalah orang berdosa dan tidak butuh lagi juru selamat, tidak butuh lagi pengampunan, maka ia tidak dapat bertobat. Ia tidak dapat membawa hidupnya untuk datang kepada Allah. So, bukan Allah yang menutup pintu pertobatan. Allah tidak pernah menutup pintu pertobatan. Tangannya terbuka, menanti setiap kita untuk datang kembali kepadanya. Tetapi diri kita sendirilah yang berkali-kali menutup diri kepada pintu pertobatan itu. Pada akhirnya kita menuju kepada kebinasaan. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong. Dia Parakletos. Ia adalah saksi, ia adalah pembela. Karena itu kita tak perlu takut menjalani hidup. Tak perlu takut terhadap apapun ancaman di depan kita. Ayat 13 dan seterusnya saya bacakan. Orang kaya yang bodoh, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepada saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang berhargaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di dalam hadapan Allah. Waspada yang berikutnya, yang keempat, adalah mengenai ketamakan. Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk waspada terhadap kejahatan. Terhadap orang yang berlimpah hartanya, Yesus memperingatkan agar hati dan hidupnya tidak terikat kepada harta tersebut. Banyak orang mengikatkan diri kepada kekayaan, tetapi dia tidak akan mengalami kebahagiaan di sana. Sebab bahagia tidak terletak kepada banyaknya kekayaan yang kita miliki. Suksesnya hidup kita tidak membuat kita bahagia. Sebab bahagiaan tidak terletak di sukses atau keberhasilan itu. Dari perumpamaan orang kaya tersebut, dia dikatakan sebagai orang bodoh. Yesus mengatakan, hai orang bodoh. Dikatakan bodoh. Apa sebabnya? Yang pertama, sebab ia tidak pernah sanggup untuk melihat yang jauh dari dirinya. Artinya apa? Ia tidak melihat sesama. Ia tidak melihat orang lain. Ini cuma cerita dalih aja. Beritahu sama saudaraku, untuk dia berbagi warisan dengan aku. Semua aku, Bapak Ibu baca di sini. Semua sampai ke perumpamaan yang Yesus tampilkan, Yesus tahu isi hatinya apa. Semua bicara aku, kepadaku, aku, hai jiwaku, semua aku. Dirinya menjadi sentral. Dia lebih kepada egosentris Bapak Islam Tuhan. Hal tersulit baginya adalah berbagi dengan orang lain. Apa salahnya? Dia orang kaya. Biarkanlah, kasihlah kepada saudaranya. Atau bagilah sama orang yang miskin, orang yang susah. Ia lebih memilih menyimpan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Lihat aja, dikasih contoh. Ini keserakahan yang luar biasa. Sudah punya, bahkan lebih. Masih menginginkan lagi orang lain supaya saudaranya berbagi dengan dia. Supaya dia makin kaya, makin luar biasa. Yang kedua, mengapa dia dikatakan bodoh? Sebab ia tidak pernah melihat lebih jauh dari dunia yang dia hidup saat ini. Tadi lebih jauh dari dirinya, yaitu orang lain sesama. Orang yang membutuhkan. Yang kedua, dia tidak bisa melihat lebih jauh dari dunia di mana dia hidup sekarang, yaitu dunia yang akan datang. Dia hanya fokus dengan dunia saat ini, mencari kesenangan duniawi, kekayaan yang bersifat sementara. Dia tidak pernah memikirkan harusnya dia menimbun kekayaan rohani yang tersimpan di surga. Dia pusatkan semua usahanya untuk kesementaraan saja. Untuk sesuatu yang sementara di muka bumi ini. Untuk kehidupan sementara di dunia ini. Ia tidak melihat pada kekekalan dunia yang akan datang. Dia tidak melihat kepada kerajaan Allah. Tadi kita nyanyikan lagu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi bagi mereka yang memiliki banyak harta, Tuhan Yesus itu mengingatkan untuk kita waspada. Engkau waspada terhadap kekhawatiran. Nah itu di ayat berikutnya. Hal kekhawatiran. Itu peringatan yang kelima. Tuhan Yesus memberitahukan, kamu harus waspada terhadap kekhawatiran hidup.
Khawatir itu datang kepada siapa saja. Ya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini kemudian tidak khawatir. Kadangkala kita benci atau menolak yang namanya khawatir. Padahal satu sisi hal khawatir itu harus diolah sebenarnya. Kita nggak bisa nolak khawatir itu. Singkirkan khawatir itu dalam hidup. Khawatir itu melekat kuat dalam kehidupan. Cuma kita butuh mengolah kekhawatiran itu. Contohnya begini. Daripada kita khawatir besok tidak bisa makan. Besok kehabisan pangan. Ya, sekarang ini bekerja. Daripada pusing mikirin bagaimana meratap nasib, bagaimana besok. Jangan pikirkan besok. Kerjakan yang sekarang. Kuasai hari ini. Lakukan sesuatu yang berarti hari ini. Kalau kita bisa menaklukkan hari ini, maka besok pasti kita hidup dan menjalaninya dengan baik. Anak sekolah. Kita orang tua khawatir, anakku lulus enggak ya? Anakku naik kelas enggak ya? Bagaimana masa depannya ya? Sekarang aja susah cari kerjaan, banyak pengangguran, keadaan resesi, dunia sedang goncang-gancing. Bagaimana masa depan mereka ya? Daripada kita stres, depresi, pusing, mabok dengan urusan hari esok anak-anak, ajar mereka. Tegaskan kepada mereka. Kuatkan hati mereka untuk rajin belajar, rajin latihan. Banyak berkreativitas di dalam hidup, munculkan ide-ide yang baik. Kan begitu. Kalau dia rajin belajar, menguasai dunianya, menguasai pelajarannya, menguasai tantangan yang harus dia kuasai hari ini, saya percaya dia pasti naik kelas. Saya percaya dia pasti lulus dalam setiap ujian-ujian yang diberikan. Soal-soal yang dibagikan, dia pasti bisa mengerjakan dengan baik. Dan kalau dia kreatif, apapun tantangan di luar, dia sudah melatih diri dengan baik. Dia sudah menguasai banyak hal. Maka di luar sana atau hari esok, dia pasti menjadi orang yang berhasil. Kita nggak usah khawatir akan hal itu. Tetapi kita harus menguasainya, menaklukkannya. Kalau kita gagal menaklukkan hari ini, maaf. Besok kita akan nangis. Pantas kalau besok kita menderita, susah dan khawatir. Mengenai kekhawatiran ini, Yesus menghendaki agar kita selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik yang dapat kita capai hari ini. Selebihnya itu urusan Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang beri kita kekuatan, Tuhan yang beri kita kesempatan, Dia akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Lalu pesan ini sangat luar biasa kepada kita. Di dalam hal kekhawatiran kita jangan pasif, jangan pasrah dengan keadaan yang kita alami. Lawan, tantang, bergerak, maju. Sementara melakukan yang terbaik itu, kita arahkan segala ketaatan kita, hormat kita, kasih kita kepada kehendak Allah, kepada Tuhan. Maka selebihnya akan dicukupkan Tuhan bagi kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dan untuk hidup tenang, dengan bergantung kepada pemeliharaan Allah saja. Kita harus percaya Dia sanggup memelihara kita. Tapi kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Pakaian di Timur Tengah itu menjadi simbol dari kekayaan. Apalagi warna ungu. Ya, jubah itu menjadi simbol kaya. Orang berjubah bagus, orang kaya. Tapi jubah itu akan menjadi sia-sia jika dia bangga dengan hal itu. Karena apa? Akan dimakan ngengat dan menjadi tidak berharga nantinya. Kita harus memakai pakaian ilahi, pakaian kehormatan, pakaian kebaikan, pakaian kemurnian yang Allah berikan kepada kita, yang kita kerjakan yang penuh hormat, takut akan Tuhan. Itu tak pernah lekang oleh waktu, tak bisa dirampas oleh dunia. Bapak Saudara Tuhan, kalau kita memakai pakaian kehormatan, kekudusan, ketaatan, kemurnian, kebaikan, cinta, mengasihi Allah sungguh-sungguh, hormat sama Tuhan, maka tidak ada satupun di atas dunia ini yang dapat membinasakan kita, merampas hidup kita. Apabila seorang itu mencari dan mengumpulkan harta sorgawi, maka hatinya juga akan terpaut kepada sorga. Dia tidak akan terikat di muka bumi ini. Ya,
Tapi jika hatinya mencari dan mengumpulkan harta di dunia, maka hatinya juga akan terpaut di dunia ini. Kepada hartanya, kepada sesuatu yang dianggap nilainya lebih tinggi daripada Allah. Dan itu menjadi berhala. Dan itu akan mengikat, merampas sukacita, dan tidak ada kekekalan di dalamnya. Allah pasti meninggalkan orang-orang seperti ini untuk binasa dengan kekayaannya. Apa yang kita kumpulkan tidak akan bisa kita nikmati. Hindari beberapa hal ini yang menjadi ancaman masalah di dalam kehidupan kita. Waspadalah, waspadalah. Jadi pesan Tuhan dari 3 perikop yang kita bahas pada hari ini. Setidaknya 3 perikop yang kita bahas hari ini. Di pasal 12 adalah kita harus waspada terhadap kemunafikan, kita harus waspada terhadap ketakutan, kita harus waspada terhadap hujat terhadap Roh Kudus, sifat yang tamak, dan kekhawatiran hidup. Belajar menyerahkan semua kepada Tuhan, Ia yang peduli kita, Ia akan mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Firman-Mu terus mengajar kami untuk kami bergantung kepada Tuhan. Untuk kami hidup kudus, untuk kami hidup tulus, untuk kami hidup jujur, tidak munafik. Untuk kami bergantung kepada Tuhan dan membuat kami tidak takut. Kami lebih takut, lebih hormat kepada Tuhan yang menguasai hidup ini maupun hari esok kami dan kekekalan kami. Kami harus takut kepada Allah lebih dari apapun ketakutan di muka bumi ini yang dibuat oleh orang. Ancaman apapun terhadap anugerah-Mu, kami tunduk, kami takut, kami hormat. Kami juga harus waspada terhadap hujat kepada Roh Kudus. Dosa yang tak terampuni itu. Ketika Engkau menyapa kami, menegur, menasihati kami, buat kami insaf, buat kami sadar, buat kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui dosa dan kejahatan kami, dan melakukan kebenaran-Mu, bertobat sungguh-sungguh, dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami sifat tamak, dan dalam bentuk kekhawatiran apapun juga, buat kami selalu hidup di dalam anugerah-Mu, berharap bergantung kepada Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-umat yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati gereja, berkati para pemimpin, berkati kami semua. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan campur tangan sertai dan berkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Firman yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.